Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal suf wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa inna ta'alluma ta'lim wa tadhakkur tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khairi wa di'a wa jalla yakun fi fatawati wa thawabi Allahumma akfina bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin kita sempat bahas dua pembahasan ya, saking sulitnya ya, saking ruwetnya ya, sampai kita cuma mendapatkan dua pembahasan hitop wadai, manik sama sihah ya, manik sama sah, sohih. Ya luar biasa. Sekarang kita akan membahas butlan ya. Kemarin kan kita bahas sihah ya. Sihah. Nah, sekarang masuk pada butlan. Butlan. Oke. Wa yuqabiluha bismillahirrahmanirrahim qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sairi salihin fid dharin amin. Wa yuqabiluha al-butlan ya, kebalikan daripada sah itu adalah butlan, batal. Ya. Wa huwal fasadu fil ashah. Ya, butlan ini itu fasad, sama, rusak. Jadi batal dengan fasad itu sama. Artinya ya, batal dengan fasad itu sama, tidak ada perbedaan. Ya, fil ashah menurut pendapat yang rojih, menurut pendapat yang diunggulkan itu antara butlan dengan fasad itu sama ya. Kita baca syarahnya. Wa yuqabiluha wa yuqabilu as-sihah ya, kebalikan daripada sah itu apa? Ya, al-butlanu itu adalah batal. Apa itu batal? Fahuwa mukhalafatul fi'li dzil wajhaini asyar'ah. Kalau kemarin sah itu apa? Sah itu kan muwafaqah ya. Muwafaqatu dzil wajhaini asyar'ah ya, sesuainya ibadah yang memiliki dua kemungkinan ya. Sesuai apa? Sesuai syariat. Nah, kalau butlan kebalikannya mukhalafah. Ya, kalau butlan ya mukhalafatul fi'li ya, bertentangannya sebuah amal ya, sebuah amal yang mempunyai dua kemungkinan sah, kemungkinan enggak ya, bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan syariat, asyar'ah. Ya, itu menurut kaul yang asoh. Menurut kil ya, dikatakan wakila fil ibadah ada mu isqatiha al qada. Menurut pendapat yang kedua ya dikatakan bahwasanya butlan ataupun fasad ya, butlan atau fasad itu definisinya apa? Ya, di dalam ibadah itu adalah ada mu isqatiha al qada ya. Ya, tidak menggugurkan kodok ya, tidak menggugurkan kodok. Maka setiap ibadah yang tidak menggugurkan kodok, maka itu dinamakan butlan, batal berarti ibadahnya. Pokoknya intinya ibadah yang tidak menggugurkan kodok, dalam artian masih tetap kodok, maka itu butlan ya. Kayak kemarin pendapat kedua kan mengatakan bahwasanya sah itu adalah apa? Sah itu adalah muwafaqah tadi, kemudian tidak wajib kodok, iskotul kodok ya, bisa menggugurkan kodok, maka itu sah. Kalau selama wajib kodok maka nggak dinamakan sah, tapi dinamakan butlan. Tapi kalau pendapat yang diunggulkan kan enggak. Intinya dia sesuai dengan syariat walau tetap wajib kodok ya. Wahua jelas ya. Ini ya. Wahua ail butlan al fasad fil ashah ya. Wahua al butlan al fasadu fil ashah. Wahua ya. Jadi batal itu adalah sama dengan fasad menurut pendapat yang ashah, menurut pendapat yang diunggulkan ya. Fa kullun minhuma mukhalafatu ma dzukira asyar'ah.
ya maka setiap dari butlan ataupun fasad itu definisinya apa? Mukhalafatu ma dzukira, ya, bertentangannya sebuah amal yang memiliki dua wajah, ya, bertentangan dengan syariat, ya, bertentangan asyarah, ya, bertentangan dengan syariat. Fa ini ikhtalafa fi ba'di abwabil fikih, ya. Walaupun kedua makna tadi itu butlan dan fasad ini ada perbedaan di beberapa permasalahan fikih, ya, di beberapa bab fikih, ya, misalnya dalam masalah hulu, ya, dan kitabah itu mempunyai istilah lain, ya, antara butlan dan fasad itu tidak sama, mempunyai istilah lain, tapi secara umum butlan dan fasad ini maknanya sama, yaitu suatu amal yang bertentangan dengan syariat, ya, suatu amal yang bertentangan dengan syariat, ya. Wa qalatil Hanafiyah, ini yang mesti yang itu Hanafiyah, ya. Wa qalatil Hanafiyah, Imam Abu Hanifah berpendapat mukhalafatuhu asyarah, ya. Mukhalafatuhu, ya. Jadi menurut apa namanya Imam Abu Hanifah, ya, jika mukhalafatuhu, ya, bertentangannya suatu amal, ya, suatu fiil, suatu amal asyarah terhadap syariat, biangkan manhiyan anhu, ya, ya intinya dia itu melakukan sesuatu yang dilarang, ya, dilarang. Ingka nadlikaunin nahyi anhu li aslihi, jika pelarangan tadi itu karena asalnya, ya, ya. Ingka nadlikaunin nahyi anhu li aslihi, jika pelarangannya itu karena asalnya fahiyal butlan, maka itu dinamakan butlan. Kama fi sholatil faqidah kama fi sholatil faqidah asyartan aw ruknan, ya, seperti sholatnya orang yang apa namanya tidak memenuhi syarat atau tidak ada rukunnya, ya. Jadi intinya menurut Hanafiyah, jika suatu amal itu bertentangan dengan syariat, ya, ya berarti kan kalau bertentangan kan dia melanggar larangan, ya, larangan, ya, melanggar larangan kan, ya, melanggar larangan. Larangannya kan misalnya jangan menyentuh yang bukan mahram, ya, ya, atau jangan tidak menghadap kiblat, kayak gitu kan, ya, ya. Nah, jika pelarangannya ini karena hukum asal, ya, karena asal daripada sholat tadi, ya, ya, asal daripada sholat tadi, ya, bukan dari perkara yang lain, tapi dari asal daripada sholat tadi, ya, misalnya gak ada rukunnya, gak ada syaratnya, ya, maka dinamakan butlan, ya, butlan, ya, seperti gak ada syaratnya, gak ada rukunnya, misalnya kayak sepeda lah, sepeda gak ada bannya misalnya, ya, ya gak bisa jalan, ya. Nah itu kan sepeda gak bisa jalan, kenapa? Ya karena dari sepeda itu sendiri, bukan dari orang lain. Pokoknya intinya sesuatu yang enggak yang apa namanya? Yang bertentangan jika sesuatu tersebut itu berasal dari dirinya sendiri, maka itu dinamakan butlan. Ya kayak permisalannya sepeda tadi, ya. Wakama fi bai'il malaki. Bai'il malaki ini kayaknya ya baik itu loh, apa namanya? Bai'il malaki ini kayak kolas itu, ya. Kalau nggak salah, ya, nanti dilihat lagi ya teman-teman, saya lupa di Minhaj Apa, itu Ustaz? ada. Bisa diulangi? Bai'ul malake. Itu apa tadi, Ustaz? Kalau nggak salah itu yang lempar-lempar itu yang, ya. Kalau nggak salah itu yang lempar-lempar itu yang kolas itu, ya. Yang apa namanya judi itu kayak berbau-bau judi horor itu. Kalau nggak salah. Ya, Ustaz. Ya, nanti bisa dicari lagi atau nanti kalau ada waktu kita akhir-akhir cari mana. Ya, lifak diruk din minal be au liwasfihi, ya. Lifak diruk din minal be, karena nggak ada rukun di sana, karena nggak ada rukun jual belinya. Nah, maka ini dinamakan butlan. Au liwasfihi, atau pelarangannya itu tadi itu karena sifatnya, ya, bukan karena amalnya tadi, ya, karena asalnya tadi, ya, tapi karena sifatnya fahiya fasad, maka itu dinamakan fasad, ya. Seperti sepeda tadi, sepeda nggak bisa jalan, kenapa? Bukan karena sepedanya,
Ya, tapi ada hal luar lagi, sifat ataupun hal luar yang menghalangi sepeda tersebut berjalan, misalnya di stop jalannya. Nah, itu dinamakan fasad. Ya, kalau contoh dalam ibadah, dalam di sini coba kama fi shaumi yaumin nahri. Ya, sebagaimana puasa di hari Idul Adha. Puasa di hari Idul Adha. Ya, puasanya sendiri nggak masalah jika emang puasanya itu puasanya itu memenuhi syarat, ya, tidak ada sesuatu yang membatalkan puasa, ya sah-sah saja. Tapi masalahnya di sini apa? Ya, lil i'rad bisaumihi an diyafatillahi linnasi biluhumil adahi allati syara'aha fi. Ya, masalahnya i'rad ya. I'rad ini mengabaikan karena dia mengabaikan dengan puasanya an diyafatillah dari jamuan Allah. Ya, dengan daging-daging biluhumil adahi, dengan daging-daging kurban yang Allah syariatkan, ya, yang Allah syariatkan di hari itu. Nah, bertentangan kan? Sekarang kan mengabaikan. Nah, dia puasa di hari yang mana Allah Kita makan. iya, waktunya makan intinya ya. Ya, kayak kita bertamu, kita malah puasa. Udah tahu besok mau bertamu ke orang, disediakan makan sebarang galir, kita puasa. Puasa sunnah, misalnya kayak gitu. Nah, ini pelarangannya ini kan bukan karena puasanya kan. Puasanya nggak ada masalah sebenarnya kan ya. Puasanya sah. Ya, rukunnya, syaratnya sah. Tapi karena ada hal lain. Karena ada suatu hal lain kayak sepeda tadi. Sepedanya nggak masalah. Sepedanya semua baik, bannya lengkap, ya. Semuanya lengkap ya, setirnya lengkap, joknya lengkap. Tapi apa? Tapi di sana di stop jalannya sehingga nggak bisa jalan. Sama kayak gini tadi ya, masalah puasa tadi ya. Puasa tadi ya. Puasanya nggak ada masalah ya. Kalau puasanya ada masalah, misalnya ada syarat, misalnya rukun puasanya hilang, berarti itu butlan ya, butlan itu karena asal dari puasanya ya yang menyebabkan dia itu ya. Tapi kalau pencegahnya itu ya, pelarangannya itu karena sesuatu yang lain ya di luar puasanya, maka itu dinamakan fasad ya. Wa kama fi ba'id dirham bidirhamain, sebagaimana beli 1 dirham dengan 2 dirham ya. Ya, ini juga karena sifat listimalihi ala ziyadah. Karena ini mengandung ziyadah, fa ya'tamu bihi, maka ini dosa sebabnya. Fa yubidu bil qabdi milkan khabithan ay dhaifan. Tapi tetap sah. Wa yufidu bil qabdi, ketika kita memegangnya ya, riba tadi ya, 2 dengan 2 itu kita memiliki barang tersebut, tapi milkan khabithan, milkan dhaifan. Ya, maksudnya coba kita lihat bawahnya itu ya, footnote-nya itu, yakni at-tarattub ala aqdil fasid wal wajib fashul aqdi al-mutarattib alai huwa alai ay raddu tilka ziyadah in kana fil majlis. Ya udah, kita wal wajib fashul aqdi al-mutarattib alai ya, wajibnya ya kita fashu ya, merusak akad tadi, kasih wajibnya dibatalkan walaupun itu sah ya. Itu kita memiliki, misalnya saya membeli 2 dirham dengan 1 dirham. Misalnya saya nukar uang ya sama antum ya, 10.000 dengan 8.000 ya. Itu sebaiknya di fase ya, tetap sah tapi menghasilkan kepemilikan yang lemah. Nanti sah ya, tapi nanti yufidu milkan khabithan ya. Fasad nanti ya. Harus dirusak ya, harus dirusak akadnya, atau kelebihannya dikembalikan, 2.000-nya dikembalikan. Ya, dosa, jelasnya dosa. Bisa dipahami ya perbedaan antara butlan dan fasad menurut Imam Abu Hanifah. Menurut kita sama, tapi menurut Imam Abu Hanifah beda. Kalau butlan itu keharamannya itu karena emang karena diri daripada amal tersebut ada yang kurang ya. Karena zat daripada amal tadi itu ada yang kurang, misalnya rukunnya nggak ada atau syaratnya nggak terpenuhi. Ya kayak sholat bisa. Iya ya. Kalau fasad itu bukan zatnya yang masalah, tapi di luar zatnya, sifatnya. Ya. Paham ya? Ya, Ustaz. Yang fasad tadi yang dicontohkan kayak puasa pada hari Idul Adha, bukan puasanya, Ustaz, tapi karena Harinya. harinya itu ya. Iya, bukan Alasannya puasanya. karena Allah pada saat itu Allah melarang kita.
puasa, makan pada saat itu Allah menyediakan istilahnya diafa menyediakan kita makanan. Intinya kita itu waktu itu dijamu oleh Allah ya. Dijamu oleh Allah dengan daging-daging kurban. Kalau kita bertamu saja pas kita berpuasa terus dijamu banyak, kita disunahkan untuk membatalkan ya jika puasanya sunnah, apalagi Allah. Nah. Walau nadharo saumu yaumin nahri, jika ada seseorang nazar untuk puasa hari Idul Adha, sahha nadhru, nazarnya sah. Li'anal itsma fi fi'lihi, ya. Sah nazarnya, ya. Karena apa? Karena dosanya itu di perbuatannya tadi, puasanya tadi. Duna nadrihi, ya, bukan nazarnya. Nazarnya enggak dosa. Wa yumar bi fitri, diperintahkan untuk membatalkan. Wa qadaihi, tapi dan wajib qada karena nazar ya. Nazar kan wajib. Ya, jadi wajib ketika kita bernazar untuk berpuasa di suatu hari ya, maka jadi wajib nanti. Liyatakhallas minal itsmi, agar kita bisa menghindari dosa tadi. Ya, daripada kita dosa melanjutkan puasa walaupun sah ya, ketika kita puasa ketika itu ya kita demi menghindari dosa ya, puasa enggak dapat pahala malah dapat dosa. Nah, lucu ya. Wa yafiya bin nadri ya. Dan juga kita bisa membayar nazar tadi ya dengan mengkodok tadi, puasa tadi. Walau somahu, seandainya puasa, wafa binadrihi, maka nazarnya terpenuhi, dalam artian nggak wajib kodok karena sah puasanya ketika itu. Li'annahu adda as-shaum kamal tazamahu, karena dia mengerjakan puasa sebagaimana yang dia nazarkan, ya. Faqadi tadda bil fasid. Nah, tapi karena dia sudah melakukan fasid ya, tapi dia melakukan fasid ya, sayangnya dia benar-benar melakukan fasid, perbuatan yang fasid ya, yang dilarang. Amal batil fala yu'taddu bihi ya, faqad itadda bil fasid, maka dia dianggap telah melakukan itadda ya, puasanya itu dianggap, itadda ini dianggap ya, puasanya itu dianggap ya bil fasid, walaupun dia telah melakukan puasa yang fasid. Jadi fasid ini dia haram, dosa, tapi masih sah ibadahnya. Beda lagi dengan batil. Kalau batil itu batal, ibadahnya batal, dosa dan ibadahnya batal. Fala yutaddu bihi, maka enggak dianggap. Ibadahnya tadi fala yutaddu, enggak dianggap. Wadu'i fadzalik ya, wadu'i fadzalik. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah ini yang membedakan antara fasid dengan butlan ya. Du'i fadzalik ini didoifkan bi anna tafriqa in kanat syar'iyatan ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena jika perbedaan ini itu atas dasar syariat, fa aina daliluha, mana dalilnya? Bal yubtiluha qauluhu ta'ala, bahkan firman-Nya Allah telah membatalkan, telah mengkritik atau menentang pernyataan Abu Hanifah ini. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di dalam itu ada alihatun illallah ya, itu seandainya ada Tuhan selain Allah ya, maka akan rusak nanti. Fihima ini kembali ke apa ya, fihima ya, ayat ini? Langit dan bumi dah. Siapa yang tahu? Ya Ustaz. Apa? Kembali ke apa, Mas? Langit dan bumi. Ini masalah langit dan bumi, penciptaan. Allah, saya nggak berani menetapkan ya. Ya insya Allah kita buat langit dan bumi. Caranya tafsir ya. Lakukan fi ma'aliyatun, jika di langit dan bumi itu ada saat Tuhan selain Allah, maka akan rusak. Rusak langit dan bumi ya, karena nggak mungkin ada dua raja, itu nggak mungkin. Pasti mereka akan bertentangan karena setiap pemahamannya seseorang itu beda. Haitsu samallahu ta'ala ma lam yathbut aslan fasidan. Ya. Titik tekannya gimana? Di mana dari ayat ini yang menunjukkan bertentangan dengan teorinya Imam Abu Hanifah ya. Haitsu samallahu ta'ala, yang mana Allah di sini menamakan sesuatu yang tidak lam yathbut aslan fasidan. Ya, yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan sesuatu yang dalilnya itu bukan dalil asal ya,
Nah, itu fasid. Itu dinamakan fasid ya. Lam yathbut aslan ya, fasidan ya. Ini apa sesuatu yang tidak asal ya, tidak asal itu fasid ya. Tidak asal itu fasid ya. Wa in kanat akliyatan, jika secara akal ya, jika secara akal ya, fal aqlu la yuhtajju bihi fi mithli dzalik, maka akal tidak bisa dibuat hujah untuk dalam permasalahan perbedaan ini. Jadi secara dalil juga nggak dapat, bertentangan dengan ayat, secara akal juga nggak bisa, karena akal nggak bisa dibuat untuk apa menentukan hukum ya, menentukan. Wal hulfu lafdziyun, hilaf di sini hilaf lafzi min ziyadati ya. Ini dan pernyataan hilaf lafzi di sini itu pernyataannya Syekh Zakaria ya, yang punya kitab Wahdatul Usul ini. Aidun ilal lafzi wa tasmiyah, ini cuma perbedaan lafzi saja, tidak ada dampak yang signifikan ya. It hasiluhu anna mukhalafat ma dzukira asyara bin nahyi anhu li aslihi kama summiya butlanan ala hal yusamma fasidan ya. Karena apa? Karena ibadah suatu ibadah yang bertentangan dengan syariat, karena pelarangannya itu dari asalnya ya, sebagaimana itu dinamakan butlan ya, apakah juga dinamakan fasid ya, atau bertentangannya tadi itu karena bukan karena asalnya tapi karena sifatnya, apakah dinamakan fasid? Nah, itu sebagaimana itu dinamakan fasid, apakah juga dinamakan butlan? Fa indahum la, menurut mereka itu tidak, menurut mereka itu tidak sama, menurut kita itu sama saja. Jadi cuma penamaan saja, cuma penamaan saja. Dan juga kayaknya menurut kita puasa di hari nahar itu, walau alam ya, di fikihnya lagi-lagi kita harus melihat fikih itu apa sah atau enggak. Kayaknya sih enggak. Apa kayaknya sih masih sah. Kayaknya sih masih sah. Walau alam. Intinya ini hilaf lagi. Gimana, Mas? Mas Ahmad. Oh, udah datang Mas Ahmad. Mana ini orangnya, enggak ada suaranya? Iya, Dad. Gimana, Dad? Gimana, jelas ya? Iya, Dad. Aman, saya nggak bisa ngikutin 100%, Dad, soalnya kesibukan. Kalau lagi di langitan saya, Dad. Oh, mantap. Masya Allah. Hol ya. Jadi doa. Oke, lanjut ya. Oke, Dad. Insya Allah. Oke. Walas sekarang kita masuk pada ada ya. Setelah kita membahas butlan tadi, kita masuk pada ada ya. Ta'riful ada ya, definisi ada ya. Ya, kita lihat syarahnya dulu, matanya dulu. Al-aslu anal ada fi'lul ibadah aurok atin fi waqtiha. Ada itu apa sih? Ada itu adalah melakukan ibadah ya, full ibadah di waktunya ya, melakukan ibadah di waktunya. Fi waktiha, fi di sini ta'alluqnya ke sini ya, dengan fi'lu ya, melakukan ibadah di waktunya atau melakukan satu rakaat saja, sholat satu rakaat di waktunya, itu dinamakan ada. Jadi misalnya ya, saya sholat zuhur itu menjelang asar, tapi satu rakaat sudah saya tunaikan sebelum asar. Nah, sisanya 3 rakaat itu masuk waktu asar, itu masih dinamakan ada, bukan qada. Ya, itu masih dinamakan ada, bukan kok. Paham ya? Jadi gimana? Bisa dipahami. Ya, jelas ya. Coba kita baca syarahnya. Wal aslu anal ada fi'lul ibadah. Ada itu adalah fi'lul ibadah, melakukan suatu ibadah baik puasa, sholat dan lain sebagainya. Au fi'lu rakaatin minas sholat, atau melakukan satu rakaat dari sholat di waktunya. Ya, melakukan full ya, sholat puasa full di waktunya, atau melakukan sebagian. Kalau sholat satu rakaat
satu rakaat sholat di waktunya, walaupun sisanya nanti keluar sholat itu masih dinamakan ada. Jadi maksudnya Maaf, di sini Ustaz, afwan, bukan awal waktu ya, yang penting waktunya. iya dalam waktunya. Bukan masalah awalnya Ustaz ya. Enggak, Oh, iya. bukan masalah awalnya. Ya, yang kedua ini kan rakaat saja. Jadi satu rakaatnya saja itu masih masuk waktu. Setelah Iya. itu 3 rakaatnya itu udah masuk asar gitu. Nah, itu masih dinamakan ada. Tapi kalau kurang dari asar itu masih kurang dari 1 rakaat itu dinamakan Qadha. qadha. Ya. Ma baqiyatil fi'li ba'dahu. Nah, kemudian sisanya 3 rakaatnya misalnya dilakukan di luar waktunya, misalnya di waktu asar tadi kalau sholat zuhur. Wajibatan kanat au mandubatan, baik itu ibadah wajib, sholat wajib, ibadah wajib atau sunnah. Ya, wa takbiri bir raq'ahuna wa biduniha bil qada aula min takbirihi bil ba'di lima la yahfa. Ya. Ya, jadi Syekh Zakaria mengatakan bahwasanya ibaratnya beliau dengan rakaat tadi ditakrifnya rakaat au bi rakaatin di sini ya, dan juga nanti di bab qada itu mengatakan kurang dari rakaat, biduniha biduni rakaat ya, kurang dari rakaat, hanya kembali ke rakaat ya. Kalau qada itu kurang dari rakaat itu dinamakan qada ya. Nah, itu ibarat beliau yang seperti ini itu aula, itu lebih utama, lebih baik daripada ibaratnya asal ya, takbirnya atau ibaratnya Imam Subeki di Jamul Jawami ya. Ya, lima layahfa ya, jelas ya, ini nggak usah dijelaskan lagi kata beliau husnudzon pada kita ya, lima layahfa ya, karena ya jelas ya, antum bisa mikir sendiri lah ya, katanya beliau seperti itu, lima layahfa, karena sesuatu yang nggak samar, maksudnya udah jelas bagi kita. Karena apa Ya, Ustaz. ya, di sini kan beliau mengatakan ibaratnya beliau dengan di sini pakai rokaat kan ya, ada itu adalah melakukan full ibadah atau 1 rakaat saja di waktunya. Nah, sedangkan asal yaitu Imam Subeki di kitabnya Jamul Jawami itu menggunakan ba'dun. Nah, beliau mengatakan ini lebih utama ibarat saya ini daripada ibaratnya Imam Subeki. Kenapa? Ya, beliau di sini nggak menjelaskan, cuma mengatakan seperti ini, lima layahfa. Karena sesuatu yang nggak samar, maksudnya udah mafhum gitu. Bagi kita udah mafhum, alasannya apa? Apa alasannya, Mas? Bisa Karena nggak? kalau satu ya sudah masuk waktunya Ustaz kan, kalau setengah berarti belum. Gitu. Bukan setengah, ba'dun. Kalau ibaratnya ba'dun itu kan sebagian kan. Sebagian. Kalau sebagian itu kan nggak mesti 1 rakaat, bisa kurang 1 rakaat juga di Iya, bagian. itu maksudnya. Kalau sebagian, Takbir, iya, takbir saja itu udah masuk bagian dari sholat. Nah, maka ini nggak jelas ini ibaratnya ini. Kalau pakai ba'dun ini nggak jelas ini. iya. Ya. Dan juga wali khabari sahih ini, dan juga ada hadis Rasulullah, hadis Bukhari dan Muslim yang berbunyi man adraka rakaatan min shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat, maka dia sudah mendapati sholat. Ya. Ada ya, sholat ada maksudnya. Wakilah ada dulu. Ya, wakilah gimana, Mas? Iya, Ustaz. Wakilah ada fi'lul ibadah fi waqtiha. Menurut Qil, ada itu adalah melakukan ibadah di waktunya. Ya. Wa fi'lu ba'diha fihi walau rakaatan ya, wa ba'dahu la yakunu ada hakikatan. Adapun melakukan sebagian ibadah di waktunya walaupun 1 rakaat dan sebagian lagi itu di luar waktunya, la yakunu ada hakikatan, maka itu dinamakan ada secara hakikat. Kama la yakunu qada'an kadzalik, kama la yakunu qada'un kadzalik. Bagaimana itu bukan qada'. Ya, sebagaimana itu bukan qada' ya. Ya, kebalikannya misalnya setengah rakaat itu di waktunya, terus sisanya itu dilakukan di luarnya. Itu kan dinamakan qada' ya. Nah, itu bukan hakikat ya. Tapi bal yusamma bi ahadihima majazan. Ya.
akan tetapi itu dinamakan majas. Ya. Ya, bitaba iya tima fil waqti lima ba'dahu. Nah, itu dinamakan majas. Jadi kalau satu rakaat tadi itu dinamakan ada tapi ada yang majas ya. Ya, majas apa alakohnya ya? Ya karena mengikuti sesuatu yang setelahnya. Ya, mengikuti sesuatu yang setelahnya. Begitu juga kodok. Kodok itu apa yang kalau yang kurang dari rakaat ya itu kan kodok kan ya. Itu dinamakan kodok ya secara majas karena apa? Karena mengikuti sesuatu yang setelahnya. Ya. Jadi bukan ada secara hakikat atau kodok secara hakikat. Ya. Ya, bitaba yatima fil waqti lima ba'dahu au bil aksi atau kebalikannya kalau kodok kebalikannya. Wa hadza ma'alihi usuliyun ya. Nah, ini menurut pendapatnya usuli. Wa tibarul raq'a fil ada wa dunaha fil qada kama sayati dzikruhu kama sayati dzakarahu al fuqaha. Wa inna ma dzakartuhu huna tab'an lil asli ya. Ya, jadi tolak ukur rakaat di dalam ada, kemudian kurang dari rakaat itu di dalam kodok ya, sebagaimana akan dijelaskan nanti ya di dalam permasalahan kodok itu dijelaskan oleh fuqaha ya, para fuqaha ya, para fuqaha. Wa inna ma dzakartuhu huna tabanil asli ya. Adapun Syekh Zakaria menyebutkan permasalahan ini ya, di dalam kitab ini itu tabanil asli. Itu mengikuti kitab asal yaitu kitab Jam'ul Jawami. Wal khabaru al madhkur la yadullu ala ma dzakaruhu. Ya. Wal khabaru al madhkur ya, hadis yang disebutkan tadi ya, hadis yang disebutkan tadi ya, itu tidak menunjukkan apa yang usuliyin klaim ya, usuliyin pahami. Ya. Bentar ya. Usuliyin klaim ya. Usuliyin klaim. Nah. Lihtimali annahu fi manzala udruhu kama jununin wa qad baqiya minal waqti ma yasa'u rak'atan fayajibu alaihi shalah. Nah, jadi hadis ini Mas, hadis yang ini kan dibuat dalil oleh ulama usul kan, bahwasanya Yes. kurang dari satu rakaat satu rakaat kalau satu rakaat mendapati waktu ya itu sudah dimakan ada. Ya. Kalau kurang dari satu rakaat itu dimakan kodok. Nah, dikatakan bahwasanya hadis yang sini itu bisa juga qad kalau dimasukkan kepada fi'il mudhari itu kan bermakna kadang-kadang ya. Ya. Yes. Qad la yadullu ala ma dzakaruhu. Ya, ada kalanya itu tidak menunjukkan apa yang telah usuliyin klaim. Bahwasanya kalau satu rakaat ada kurang dari kodok. Enggak seperti itu karena ada kemungkinan yang lain. Apa makna ya? Karena hadis tersebut menunjukkan makna yang lain. Litimali annahu fi manzala udruhu ya. Ada kalanya maknanya seperti ini ya, fi manzala udruhu, misalnya ada orang yang udzur ya. Udzur misalnya, udzur enggak wajib sholat kalau udzur ya. Seperti majnun ya, orang gila. Orang gila kan enggak wajib sholat ya. Orang yang gila majnunin. Waqad baqiya minal waqti. Ya, misalnya ada orang di dalam fikih Syafi'i kan seperti itu. Misalnya kan ada orang sholat ya, ada orang gila. Kemudian dia itu sembuhnya itu menjelang maghrib, sebelum maghrib tapi menjelang maghrib. Nah, menjelang maghrib misalnya kurang 3 menit lah sembuhnya, atau kurang 5 menit. Yeah. Nah, waqad baqiya minal waqti, itu mayasa'u rak'atan. Nah, itu sisa waktu yang mana waktu tersebut 3 menit tersebut cukup untuk satu rakaat sholat. Wajibu alaihi sholat, maka dia wajib sholat ketika itu. Pernah dengar nggak permasalahan ini? Nggak pernah sih Ustaz, tapi ulama sampai kepikiran gitu. Iya kayak gitu emang Mas. Kalau haid ya, misalnya ada perempuan haid ya, kemudian dia sucinya itu menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib ya, sekiranya sucinya itu ada sisa waktu yang mana waktunya itu cukup untuk satu rakaat Sholat. Itu wajib sholat. Sholat asar. Sholat asar wajib sholat asar. Bahkan ada yang mengatakan asar sama duhur. Kenapa kok asar sama duhur? Karena asar itu gandengannya sama duhur, bisa dijamak. Oh iya. Ya, sekalian diborong. Ya karena ulama seperti itu kan karena kehati-hatian Mas. Betul Ustaz.
Karena kehati-hatian, karena apa? Karena kan jamak kan, bisa dijamak kan. Kalau di waktu udzur itu bisa dijamak ya kan, kausal kenapa ini nggak bisa dijamak juga gitu loh. Ya. Ya, jamak takhir ya. Nah, maka apa yang diklaim oleh usuliyin ini itu nggak apa namanya, ada kemungkinan lain ya, nggak kuat banget, dalilnya juga nggak kuat banget. Kalau di fikih saya lupa ya, ini mendapati satu rakaat itu beneran masih ada atau kodok gitu loh. Pastinya dosa pastinya ya, karena mengakhirkan waktu pastinya dosa. Tapi pertanyaannya kayaknya ada di Minhaj, lupa Mas, lupa. Tapi kalau Udah lama. paham Ustaz, udah betul begini. Kalau ketinggalan ini sholat asar, tetap sholat 1 rakaat, nanti tetap dihitung sholat asar. Sholat asar. Umpamanya dia belum sholat asar tapi sudah masuk waktu maghrib. Oh ya. Ya, jadi tetap sholat asar sempurna. Kalau yang rakaat kedua, 3, 4 masuk maghrib, ya, maka sholat asarnya tetap dilanjutkan. Gitu, Ustaz. Lah iya, ya itu bukan masalah, masih ya semua wajib dilanjutkan. Nggak ada yang bilang wajib dibatalkan. Yang menjadi permasalahan ini itu ada ataupun kodok gitu loh. Oh iya. Itu dinamakan ada atau kodok ya, gitu. Ya udah, kita bukan masalah ini, kita bukan bab fikih ya. Nanti kalau ngaji fikih ya kita bahas itu. Ini kan cuma praktek mencontohkan. Ya. Wa huwa ay waktul ibadah muaddah zamanun muqaddarun laha syar'an ya. Waktul ibadah ya al muaddah, wa huwa ay waktul ibadah al muaddah ya, ibadah yang ada ya. Zamanun muqaddarun laha syar'an itu adalah zaman waktu yang dikira-kirakan, yang ditakdir ya, yang dikadar oleh syariat, secara syariat ya. Muassa'an itu muassa. Muassa dalam artian ya luas Mas ya. Jadi misalnya kalau waktu zuhur itu mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan itu menjadi 2 kali lipat. Nah, itu kan muasa, lebar ya. Kita bisa selama waktunya masih ada, kita bisa. Jadi nggak sempit gitu loh, nggak sempit ya, nggak sempit waktunya ya, lebar. Dalam artian kita selesai sholat pun itu masih ada renggang waktu juga. Kalau mudoyak itu maksudnya sekali kita mengerjakan itu waktunya sudah tidak ada. Kalau mudoyak seperti itu. Kazamani sholati ya, muasa angkana ya, muasa angkana ada kalanya muasa ya. Jadi waktu sholat ada, waktu ibadah ada, itu ada kalanya muasa ya, seperti waktu sholat wajib dan sunnah. Au mudoyak, ada kalanya mudoyak seperti puasa Ramadan ya. Puasa ini kan mudoyak Mas, ya enggak, waktunya itu Mudoyak apa, Ustaz? mudoyak itu sempit ya, sempit gak ya, bisa dipahami ya. Jadi mudoyak kan mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, ada lebihan enggak? Ada lebihan enggak puasa itu? Gimana Ustaz? Gimana? Afwan. Waktu puasa loh, waktu puasa itu kan Ya, mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ada lebihan waktu enggak? Boleh dilebih-lebihkan sedikit. Enggak, maksudnya wajibnya loh, ada lebihan enggak? Misalnya, saya pengen nanti puasanya diundurkan dikit lah, digeser mulai jam 6. Oh, nggak boleh lah, Ustaz. Mudoyak ya. Beda dengan sholat. Sholat kan misalnya Muasa. sekarang udah mau sholat, muasa. Nanti Yes. jam 1 aja nanti, atau jam 2 nanti. Yeah. Nah, kan muasa. Ya, kayak gitu bisa dipahami ya antara muasa dan mudoyak ya. Bisa. Kazaman nisai Ramadan, atau waktunya puasanya, atau puasa Ramadannya misalnya 30 hari atau 19 hari, itu nggak bisa dilebih-lebihkan kan, sesuai dengan waktunya kan. Nggak bisa, aku tak puasa nanti Ramadan, majuan dikit lah atau munduran dikit. Ya nggak bisa ya, harus ngepasi ya. Au ayamul bait, atau puasa putih ya, puasa hari putih, ayamul bait. Fama lam yuqaddar lahu zamanun syar'an, maka ibadah yang tidak ada kadar waktunya secara syariat, karena nadrin sebagai nadar ya, naf'ul mutlaqaini ya, karena nadrin wa naf'il mutlaqaini ya.
Ya. Misalnya seperti nadar, ya, nadar terus naful mutlak, wa ghairihima dan ibadah lainnya. Wa in kana faurian kal iman la yusamma fi'luhu adaan. Ya, jika faurian itu bergegas ya, harus disegerakan melakukannya. Seperti iman, beriman kan harus bersegera. La yusamma fi'luhu adaan, maka di sana pekerjaannya nggak dinamakan ada. Wala kodoan nggak dinamakan ada ataupun kodok setelah istirahat. Pokoknya suatu amal yang harus disegerakan, ya, tidak ada kadar syariat, tidak ada waktunya dalam syariat, tapi harus disegerakan seperti iman, itu tidak bisa disifati dengan ada ataupun kodok. Wa in kana zaman darurian, ya, jika waktunya itu darurian li fi'lihi, ya, ya, walau wa in kana zaman darurian li fi'lihi wa min dzalik ma waktuhu al umru kal haji wa, ya, kal haji. Tar. Ayo. Ini atofnya kemana ini? Tar ya. Adaan wa islahan wa in kana zaman daruriyan li fi'lihi, ya. Wa in kana zamanu daruriyan li fi'lihi. Wa min dzalik Oh, enggak. Ini itu ya, in goyah ini ya. Walaupun, artinya walaupun, wa in kana, ya, in goyah, enggak ada jawabnya ya. 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 Jadi ya, ibadah yang tidak ada kadar waktunya secara syariat sebagaimana sholat tadi itu seperti nazar dan nafil mutlak, ya. Ya, wa in kana faurian, jika faurian harus segera dilakukan seperti iman, maka tidak bisa disifati ada ataupun qad istilahan. Wa in kana zamanu darurian li fi'lihi, ya. Ya. Jika waktunya itu daruri. Jika waktunya itu daruri dalam artian itu ya, harus urgen, ya. Li fi'lihi, ya, dalam melakukannya, ya. Wa min dzalik, ya, diantaranya apa? Ma waktuhul umruh, ya, yang mana waktunya itu umur, ya, seumur hidup seperti haji, ya. Wa in kana zamanu li fi'lihi, wa in kana zamanu li fi'lihi wa in kana zamanu daruriyan li fi'lihi, walaupun waktunya itu daruri, ya, daruri itu harus dikerjakan, ya, harus dikerjakan, wajib dikerjakan, ya. Wa min dzalik, ya, diantaranya apa? Contohnya ma waktul umruh, ya, diantaranya contoh ini, contoh apa? Contoh yang ibadah yang tidak ada kadar waktunya itu haji, ya, waktunya seumur hidup. Apa haji, ya? Haji itu kan waktunya seumur hidup, ya. Haji itu waktunya seumur hidup, Mas. Ya, walaupun, ya, misalnya saya mampu sekarang, ya, mulai mampu, saya punya uang, saya bisa melakukan haji plus misalnya, ya. Plus misalnya. Apakah sekarang saya langsung wajib? Maksudnya langsung mengerjakan? Enggak. Boleh saya undur, ya. Tapi kalau saya meninggal, misalnya, saya meninggal dan belum melakukan haji, saya dosa. Ya. Ya. Karena mampu, Ustaz, kan? Iya, karena mampu. Iya. Karena mampu. Wa tasmiyatu ba'dihim liwaktihi wa muwassa'an majazun, ya. Adapun sebagian ulama yang menamakan waktu haji itu muwassa, ya, karena kelihatan muwassa, ya. Kayak tadi kan saya sekarang kaya, udah mampu, tapi saya undur kan berarti kayak muwassa gitu, ya. Ya, itu majaz, Mas, majaz. Karena apa? Idil muwassa ma ya'lamul mukallaf akhirahu. Karena muwassa itu ibadah yang mana diketahui oleh mukallaf akhirnya kapan?
Kayak tadi zuhur itu kita ketahui akhirnya kapan gitu loh. Wa akhirul umri la ya'lamu. Sementara akhir umur itu kita tidak mengetahuinya. Akhir umur itu kita tidak mengetahuinya. Kalau bisa fi'luhu adaan wala qada'an istilahan. Maka di sini itu tidak dinamakan ibadah haji itu ya. Waktu ibadah haji itu tidak dinamakan ada ataupun qada'. Ya, secara istilah bal yusamma majasan akan tetapi dinamakan ada ataupun qada' secara majas. Awil lugotan atau cara lugoh ya. Keada iden atau seperti bayar utang ya. Au qada'ihi itu kan apa namanya? Ada bukan secara syariat ya, tapi secara bahasa. Ada itu kan kayak membayar, mendatangkan ya. Qada'ihi. Nabahu ala dzalik al-alam al-nawawi. Ini sebagaimana yang diingatkan atau diingatkan ya, diperingatkan oleh al-alama al-Birmawi, Imam Birmawi. Jelas ya? Insyaallah. Jadi ada perbedaan antara adaan, antara muwassa sama mudayyiq. Ya, gini ya. Jadi ada itu kan definisinya jelas ya kayak tadi ya, ada ya. Bukan ibadah pada waktunya. Ya, atau 1 rakaat di waktunya. Kemudian waktu, masalah waktu. Waktu ada ini waktunya ibadah ada ini apa? Ya, waktunya ibadah ada ini adalah waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, ini ya. Waktunya ibadah waktunya ibadah ada ini adalah waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, ini kok tulisan ini Rek. Ya, ditentukan oleh syariat. Ya. Baik itu secara muassa atau mudayyak. Ya. Pokoknya ibadah ada itu waktunya sudah ditentukan oleh syariat. Kapan mulainya, kapan akhirnya. Kayak sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, puasa, Ramadan, atau puasa apa saja itu sudah ditentukan. Baik itu muassa ataupun mudayyak. Ya. Adapun yang tidak ditentukan waktunya, ya seperti nazar, sholat naf'ul mutlak ya. Naf'ul mutlak itu kan sholat mutlak ya. Itu kan bisa dilakukan kapan saja, kecuali di waktu-waktu makruh ya. Di waktu makruh ya. Itu apa? Apa namanya? Itu wa in kana faurian, walaupun dia itu faurian ya, walaupun harus dilakukan segera ya, segera. Itu tidak dinamakan fi'lu adan wala qada'an. Tidak bisa ya. Pokoknya ibadah yang tidak ada waktu tertentunya itu tidak dinamakan ada, tidak bisa disifati ada ataupun qada'an. Walaupun harus dilakukan wa in kana zamanu daruriyan li fi'lihi. Walaupun waktunya itu daruri untuk mengerjakannya. Ya, walaupun waktunya itu darurian li fi'lihi. Ya, walaupun waktunya itu daruri, ya, harus dikerjakan. Ya. Wa min dzalik ya, di antaranya contohnya seperti haji. Nah, itu kan nggak ada waktunya. Ya. Ya, walaupun sebagian orang mengatakan itu muassa itu karena muassa dalam artian itu ya walaupun kita udah mulai wajib sekarang itu nggak langsung kita boleh, nggak langsung wajib melakukan apa? Melakukan haji. Nah, itu seakan-akan muassa kan. Tapi itu muassa majazan ya, karena muassa itu ada batas waktunya, sedangkan umur itu nggak ada batas waktunya. Jelas ya masalah ini ya? Insyaallah. Kalau niat haji lafaznya gini, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala gitu ya. Enggak ada kayak adaan, qadaan gitu ya. Kayaknya adaan qadaan ini enggak wajib, Mas. Oh, gitu. Cuma untuk sholat Ustaz ya. Sholat pun enggak wajib. Sholat kan yang wajib kan syarat niatnya Ustaz, bukan. Fardu ya. Harus menyebutkan fardu kalau sholat wajib ya. Fardu, terus nama sholatnya apa, niat saya sholat fardu zuhur. Nah, itu yang wajib. Ditentukan sholatnya apa, fardunya ya. Kalau kita niat, mazhab Imam Syafi'i ini ya. Kalau saya niat saya sholat zuhur tanpa ada fardunya nggak sah. Coba Masnya cek di takrirat atau di kitab-kitab Syafi'i lainnya itu ada masalah ini. Ya.
Sekarang takriful qada ya, takriful qada. Capek, Mas? Atau kita udahi? Cuman berdua, Ustaz. Oh ya, nggak apa-apa. Kita udahi dulu ya. Iya, Ustaz. Kita lanjut besok aja. Oke. Oke, Ustaz. Oh, ada pertanyaan, Mas? Alhamdulillah, Ustaz, sejauh ini Oke. masih. Oke. Oke, wallahu alam bisawab. Syukran, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.